Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya, Michael, kembali bisa menyapa Anda. Seperti yang sebelumnya sudah saya informasikan bahwa siang ini Anda akan ikuti dialog pengaruh utamaan gender, ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan topik kekerasan pada anak usia dini, dan kami sudah bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah atau DP3AD, dan sudah hadir di studio kami. Ada dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara, Pak Marcel Silom SE. Selamat siang Pak Marcel. Selamat siang. Apa kabar? Ya, sehat puji ya? Tuhan, sehat. Sehat, oke. Baik, kemudian didampingi Kepala Bidang Anak, Ibu Nita S. Tarumingkeng SSTP MPA. Mohon maaf kalau salah Ibu penyebutannya. Benar? Benar. Benar. Apa kabar Ibu? Ya, kabar baik. Kabar baik. Oke, sehat ya. Sehat. Baik, dan pendengar, nanti kita akan berikan kesempatan seperti biasa. Anda bisa berpartisipasi gabung dengan dialog siang hari ini baik di SMS, WhatsApp ataupun line telepon di 082195835080. Dan juga Anda bisa memberikan tanggapan komentar melalui kanal YouTube RRI Manado, ya. Dan untuk dialog siang ini ya Anda akan ikuti ya, atau Anda bisa saksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, langsung saja kita ke narasumber siang hari ini. Ini tentunya kita akan berbicara soal kekerasan pada anak usia dini, ya, di mana kita ketahui bersama yang namanya kekerasan itu bentuk yang dialami oleh anak-anak, ya, baik berupa fisik, emosional, psikologi atau seksual, ya, yang bisa dilakukan oleh orang dewasa termasuk orang tua, pengasuh atau pihak lain, dan tentu harusnya bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak. Oke, baik, kita langsung ke topik untuk siang hari ini terkait kekerasan pada anak usia dini. Nah, kira-kira untuk dari DP3AD sendiri ini untuk bentuk-bentuk kekerasan ya seperti terlihat ataupun yang sering didengar atau dilihat langsung baik melalui kehidupan nyata atau mungkin media sosial, ya, sudah sering terjadi, ya. Kira-kira kalau dari DP3AD ini sudah sejauh mana ini data yang masuk terkait dengan kekerasan anak? Oke. Ya, silakan. Gimana Pak Marcel atau ya. Ibu Nita? Terima kasih. Dan mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan ini, di podcast sebelumnya mungkin ada masyarakat sudah mengetahui terkait kelembagaan kami Dinas P3A. Nah, kebetulan kami adalah UPTD Perlindungan Perempuan Anak yang di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Utara, DP3AD, ya. Lebih ke menangani aspek teknis dalam hal menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi, jadi korban-korban. Sementara ada Ibu Nita, ini adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Nah, salah satu fungsi dinas adalah aspek pencegahan dan pemberdayaan. Oke, baik. Kebijakan. Baik Pak Marcel, kalau begitu sebelum kita ke data ini, apa yang menjadi tugas ini dari UPTD PPA ini? Ya. Silakan. Baik, sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 yang kemudian di tahun 2022 dirubah menjadi Pergub Nomor 12 tentang kelembagaan, di mana
UPTD PPA ini ada di bawah Dinas P3A yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknik operasional khususnya untuk melakukan penanganan atau menerima pengaduan kasus perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan, ya, baik fisik, psikis, tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan lainnya. Nah, itu untuk tugas dinas UPTD PPA yang tentunya dia memiliki 6 fungsi layanan, mulai dari fungsi layanan pengaduan, kemudian ada penjangkauan kasus, kemudian ada pengelolaan kasus, kemudian ada layanan penampungan sementara, kemudian ada fungsi kelima adalah layanan mediasi untuk kasus-kasus tertentu, yang kasus-kasus yang ringan, bukan kasus kekerasan seksual ya. Dan ada pendampingan korban. Nah, pendampingan korban ini kami memiliki tenaga-tenaga ahli profesi dalam bidang hukum, advokat, dan dalam rangka untuk pemulihan traumatik kami ada tenaga ahli psikolog klinis dan juga bekerja dengan rohaniawan dalam rangka aspek konselor pastoral untuk keseimbangan juga dengan kerohaniannya. Nah, itu 6 layanan yang ada di UPTD PPA. Nanti mungkin spesifik dari mungkin tugas bisa dilanjutkan oleh Ibu Nita, silakan. Ya, Bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Michael. Yang dapat kami tambahkan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara memang memiliki satu UPTD, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Adapun peran pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara itu terkait dengan pencegahan, pemberdayaan, pengolahan maupun penanganan dan pelayanan. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari bidang pemenuhan hak anak, yaitu kami melakukan tugas pokok terkait pencegahan. Pencegahan baik itu melalui program pemenuhan hak anak maupun program perlindungan khusus anak dengan berbagai macam kegiatan maupun subkegiatan yang ada di dalamnya. Ya, sekian. Oke, seperti itu ya. Ini agak kayaknya ada sedikit goncangan ya untuk siang ini. Iya, semoga tidak terjadi sesuatu ya yang tidak kita inginkan. Iya, sambil sambil Anda bisa ikuti pergetaran sedikit. Iya, betul. Sambil Anda ikuti dialog siang hari ini, jadi kami informasikan siang ini telah terjadi gempa bumi ya. Tapi kami belum tahu informasinya seperti apa. Tapi kita masih lanjutkan ya. Iya, siap. Hanya sebentar ini, Michael. Baik. Memang takut juga sih, tapi ya itu dia. Oke, baik, kita lanjut tadi. Mungkin ada yang ingin dilanjutkan lagi, Ibu Nita, terkait dengan tugas-tugas dari Dinas P3AD ini? Ya, sampai begitu dulu, nanti kita akan mengalir selanjutnya. Baik. Karena memang agak shock sedikit tadi karena ada guncangan. Iya, betul. Intermezzo ya Pak. Anggaplah ini intermezzo ya, Michael. Baik. Kalau begitu untuk data-data terkait dengan kekerasan anak ini seperti apa? Ya. Untuk seputaran Sulawesi Utara. Dinas dulu atau UPTD? Iya, dari UPTD dulu ini mungkin. Sebelum saya ke data kekerasan anak, nah mungkin karena judul kita adalah kekerasan pada anak usia dini, mungkin kita harus satu persepsi dulu terkait terminologi anak. Nah, rujukan anak itu ketika kita melihat Undang-Undang 23 tahun 2002 yang kemudian dirubah jadi Undang-Undang 35 perlindungan anak. Nah, tentang perlindungan anak, maka yang disebut anak itu jadi tidak menyebutkan usia dini, karena usia dini itu kan mungkin ada pengertian-pengertian lain dari tetapi kalau merujuk pada Undang-Undang 23 yang dirubah dengan Undang 35 adalah yang disebut anak itu adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Oh ya. Termasuk yang di dalam kandungan. Nah, itu dulu. Jadi kita harus clear ya, bukan usia dini. Iya. Oh iya, jadi anak dari masih dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Sebelum mencapai 14 tahun. Sebelum mencapai 18 tahun. 17 tahun, 17 tahun lebih lah, gitu 64 hari. Iya. Usia remaja ya berarti. Usia remaja. Nah, sementara kalau di WHO itu kan definisi anak itu sama 0 sampai 19 tahun. 0 sampai 19 tahun. Kalau dari Undang-Undang Kesehatan.
Lalu kemudian dari yang dipublish oleh BPS ada pengelompokan usia. Kan ada usia 0 sampai 4 kalau tidak salah, kemudian 5 sampai 9, kemudian 10 sampai 14, kemudian 15 sampai 19. Nah, dalam definisi Undang-Undang Perlindungan Anak itu hanya mencapai sebelum mencapai usia 18 tahun. Nah, lalu kemudian karena topik kita adalah lebih ke kasus-kasus yang terjadi yang ditangani, jadi Bung Michael di UPTD itu kami menangani kasus yang masuk melalui UPTD PPA. Nah, kalau di dinas yang dikelola oleh dinas melalui Simfoni itu secara keseluruhan. Oh ya. Nah, Dari kalau dari 15 UPTD kabupaten. sendiri Nah, itu kalau apa UPTD saja itu? PPA mungkin dapat kami informasikan. Nah, ini Bung Michael saya harus melihat data. Oke. Karena ini harus aktual. Nah, sejak 2020 UPTD PPA ini memang berdiri sejak tahun 2020. Kami sudah menangani 141 kasus. Nah, kasus anak itu paling tinggi. Jadi 25 dewasa. Sejak 2020 sampai sekarang. 2020 kemudian dia meningkat. Tahun 2020 dia jadi 220 kasus, kemudian 2022 jadi 273 kasus. 2023 dia naik lagi 306 kasus. Namun di 2024 dia sedikit menurun. Menjadi 203 kasus dan sampai dengan tahun 2025 ini yang memasuki bulan Februari ini kami sudah ada sekitar 20-an kasus. Nah, itu kan antara kasus merupakan total kasus dewasa dan anak. Nah, dari total itu kasus anak itu sekitar 70%. 70%. 65 sampai 70%. Artinya kasus anak yang paling tinggi. Kasus anak yang paling tinggi ya. Kekerasan ya. Wow. Kalau mau ditanya juga kan ada jenis-jenis kasus kekerasan. Kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan ada kekerasan dalam rumah tangga, khususnya untuk penelantaran dan perebutan hak asuh anak. Kalau kekerasan di dunia digital gimana? Itu masuk kategori? Itu masuk. Itu tergantung apakah dia secara psikis, entah karena mungkin secara pribadi atau kemudian foto pribadi, kemudian dia menjadi satu bahan bulian dari teman-teman, itu masuk pada kekerasan psikis. Itu bisa jadi. Tapi itu juga bisa berbasis digital. Nah, kemudian kalau ada tergantung unsur-unsur pornografi yang bukan objeknya dia, itu bisa masuk pada Undang-Undang TPKS. Salah satu jenis adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Itu termasuk juga. Nah, nanti mungkin ada dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, tapi itu mungkin ada yang punya kompetensi akan memberikan pemahaman terkait undang-undang itu, seperti itu. Baik, itu saja ya. Iya. Itu dulu ya. Oke, kalau tadi itu dari UPTD ya, UPTD PPA. Mungkin sebelum kita lanjutkan dengan dari dinas Dinas P3AD ya, Ibu Nita ya. Iya. Mungkin kita break dulu sejenak. Nanti setelah ini kita akan kembali untuk Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar masih di dialog pengaruh utamaan gender. Sebelum kita lanjutkan, saya berbagi dulu informasi singkat tadi ya. Sempat terasa bahwa beberapa menit yang lalu terjadi terjadi gempa dengan kekuatan gempa 6 skala Richter ya pada pukul 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Terjadi di lokasi 61 km barat Laut Halmahera Barat, Maluku Utara di kedalaman 87 km ya, dan terasa sampai ke Sulawesi Utara ya. Oke, semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Semoga tidak berpeluang yang tsunami dan sebagainya ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi untuk dialog siang hari ini. Kalau tadi ini data-data dari UPTD PPA ya, sudah bersama dengan Pak Marcel. Kalau dari Dinas sendiri bagaimana? Ibu Nita silakan. Ya, terima kasih Pak. Memang terkait dengan data yang disampaikan oleh Pak Marcel tadi itu merupakan data kekerasan yang dilaporkan ke UPTD Provinsi Sulawesi Utara secara langsung. Tapi pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah mengembangkan suatu sistem data, yaitu sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak melalui Simfoni PPA atau dengan kepanjangan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan sistem ini dapat diakses oleh semua unit layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota ya, secara up to date atau data real time dan akurat untuk menuju satu data kekerasan nasional. Yang dapat kami sampaikan untuk data dari sistem aplikasi Simfoni yang tercatat sepanjang tahun 2024 dengan periode data dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah kasus 842 yang di dalamnya korban kekerasan sebanyak 643 anak. 842 tapi korban kekerasan untuk anak ya. 643 anak. Itu sesuai dengan data Simfoni yang ada. Dan data Simfoni ini jumlah tersebut bukan hanya data dari provinsi sendiri, tapi itu ada juga data dari 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Oke. Baik, itu ya untuk data-datanya ya. Terakhir di tahun 2024 kemarin ya. Iya. Oke. Baik, pendengar, kami kasih kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung dengan narasumber siang hari ini ya. Sekali lagi sudah hadir di studio kami bersama Dinas P3AD, ada dari Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara Pak Marcel Silom SE, bersama dengan Ibu Nita S. Tarumingkeng SSTPMPA ya, dari Kabid Pemenuhan Anak. Silakan kami kasih kesempatan di line telepon, SMS ataupun WhatsApp, atau Anda bisa berikan pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado ya, karena siang hari ini untuk dialog kita disiarkan melalui kanal YouTube RRI Manado. Baik, kalau tadi dari data-data ya, tapi kalau dari tindakan penindakan, kira-kira kalau dari selain dari dinas ataupun UPTD sendiri ini tindakan apa saja yang sudah dilakukan? Ya mungkin dari Pak Marcel dulu ini. Ya baik. Silakan. Sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal tadi, penanganan kasus itu berdasarkan
6 fungsi layanan yang dimiliki oleh PTD PPA. Mulai dari pengaduan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian akan diidentifikasi kasus terkait apakah kasus ini dari aspek risiko tinggi, sedang ataupun rendah. Nah, kalau itu aspek risiko tinggi, apalagi dengan kaitan dengan kasus kekerasan seksual, apalagi anak yang merupakan korban rentan, itu akan dilakukan penjangkauan, evakuasi. Nah, tentunya kami tidak sendiri. Oke. Baik Pak Marcel, mungkin sebelum dilanjutkan kita ke line telepon dulu ya. Oke, baik, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Sartono. Pak Sartono di Kombos. Oke, Pak Sartono, silakan Pak Sartono. Makasih banyak Bu Mike. Selamat siang. Selamat siang Pak Sartono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Indonesia. Iya. Jangan lupa makan karena ini banyak kita tak bersalah. Iya, Pak Sartono mungkin cari tempat yang sedikit bagus biar komunikasi agak lancar. Ini agak kurang jelas ini suaranya ini. Boleh? Oke, baik. Silakan lanjut. Silakan Pak Sartono. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Pernah juga adalah ini memang menarik hal ini kalau sumber kita terima kasih kita RRI dengan yang saya ini juga. Pak Sartono mungkin bisa langsung dengan pertanyaan. Ya. Iya. Jadi kalau di situ kan kalau BAP ini dengan BAP ini BAP. apakah ini ditangani secara langsung di BAP kantor yang bersangkutan atau dilimpahkan ke kejaksaan langsung. Ada di situ. Iya, Pak Sartono, halo. Lebih jelas lagi. Pak Sartono lebih jelas lagi, kurang jelas suaranya ini. Pak Sartono, Ya. bagaimana? Oke. Masuk. Ini jelas? Iya, coba. Iya. Ya. Karena begini, terus seandainya ada terjadi kasus anak di bawah umur, termasuk sama-sama anak di bawah umur, BAP-nya ini belum hanya sekedar ada ahli untuk memeriksa terjadi hal yang terjadi kepada ya. Apa BAP ini atau langsung ke atau kita acara ini langsung ke hal itu. Pada sudah terjadi, kami secara keluarga apakah itu bisa di situ atau langsung ke kejaksaan. Itu pertanyaan. Karena kasus seperti ini kan apakah itu harus mediasi dulu atau bagaimana belum masuk sarana ke kendaraan yang berita acaranya itu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau anak-anak itu lantarkan, artinya anak itu juga kan ada perlindungan dari orang tua. Kurang Tapi jelas kan ya. kalau dari orang tua ini yang bersangkutan tidak menangani atau memberikan nafkah, itu apakah juga itu? Itu yang saya yakin. Oke, Terima anak kasih. ditelantarkan Selamat ya? Anak ditelantarkan. Iya, Pak Sartono, halo. Ya, halo. Terkait anak ditelantarkan, begitu? Ya, Oke. Ada lagi? cukup dulu sampai situ. Oke, baik. Iya, baik. Terima kasih Pak Sartono ya di Kombos. Ini tadi pertanyaannya kalau ada kasus anak di bawah umur untuk BAP-nya apa ada mediasi penanganan dulu atau langsung ke kejaksaan seperti itu pertanyaannya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak ditelantarkan? Bagaimana ini kasus anak ditelantarkan ya? Bagaimana penanganan dari UPTD sendiri atau dari dinas sendiri? Oke, kalau masih ada di line telepon, iya baik. Gimana Pak Marcel, apa bisa langsung dijawab dulu ini? Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Sartono yang di Kombos ya. Nah, pertanyaannya kalau saya tidak salah tanggap karena memang suaranya hilang-hilang. Agak kurang jelas ya. Mudah-mudahan sama dengan apa yang kami tangkap ya. Iya. Terkait anak yang Mengalami kekerasan. kekerasan Iya. atau anak yang berhadap pelaku. Karena ini yang dikatakan BAP, kemudian proses. Nah, kami memang UPTD PPA lebih ke pendampingan korban. Nah,
Setiap kasus yang masuk itu harus melalui proses. Nah, kalau anak korban itu dilaporkan melalui PTD PPA, maka kami punya fungsi untuk pendampingan hukum. Nah, pendampingan ketika juga akan proses di kepolisian para penegak hukum. Nah, kalau yang ditanya apakah anak ini langsung BAP, ya tentunya ada mekanisme. Oh ya, mekanismenya seperti apa? Mekanismenya kan ya setahu kami terkait kalau di kepolisian itu kami harus dampingi mulai dari tahapan penyidikan sampai pada pelimpahan ke kejaksaan. Oh Nah, ya, itu. jadi prosesnya fungsi tetap didampingi ya? hukum harus didampingi seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung ke kejaksaan tadi kan kalau saya tangkap Pak Sertono apakah langsung, mudah-mudahan seperti itu ya yang yang dimaksud. Iya. Lalu kemudian yang dimaksud juga Pak Sertono adalah bagaimana dengan anak yang menjadi pelaku. Nah, anak-anak yang mengalami dan jadi pelaku itu yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun juga sebagai pelaku. Nah, ketika anak menjadi pelakunya ya, Nah, itu sesama ada anak ya. mekanismenya. Jadi ada 2 undang-undang yang masuk situ. Ya. Undang-Undang 35 dan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi ada mekanisme. Nah, ada juga beberapa lembaga yang harus mendampingi. Dalam hal ini Bapas. Yeah. Kalau untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kami bagaimana dengan fungsi kami UPTDP? Kami harus memastikan karena dua-dua anaknya harus dilindungi. Yeah. Dilindungi tetapi Pelaku tidak ataupun korban ya? mengintervensi, tidak melakukan intervensi proses hukum. Iya. Kami hanya memastikan apakah anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya untuk pelaku ini, penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana atau 11 tahun 2012. Nah, sehingga hak-hak anak, meskipun dia mungkin sudah pelaku, tetap harus diberikan. Tetap ada haknya. Nah, Ya. hak untuk didampingi, proses hukumnya sesuai mekanisme undang-undang, maka lembaga-lembaga yang punya kompetensi di sana, kualifikasi di sana harus hadir di sana. Sampai mungkin dia akan mengalami, menghadapi dan menjalani satu bukan hukuman ya. Kalau untuk anak kan bukan namanya hukum, tapi lebih ke pembinaan ya, pembinaan. Tapi tergantung dari kasus, jenis kasus yang dia. Kalau jenis kasus tindak pidana yang sudah cukup berat ya, tentunya sesuai dengan peraturan undang-undang. Proses hukum, ya. Proses hukum dan ada mekanisme. Lagi-lagi tekankan harus dilihat kembali ke rujukannya dari Undang-Undang 11 tahun 2012. Itu yang sepengetahuan kami. Jadi kesimpulannya tetap dari UPTD sendiri akan ada pendampingan ya, baik pelaku ataupun korban ya. Kalau pelaku kami hanya memastikan. Oh, memastikan. Tergantung kalau pelaku. Pelaku itu kalau memang harus benar-benar butuh pendampingan tenaga psikologi karena biar bagaimana anak ini harus dikuatkan dalam rangka dia harus menjalani dan menghadapi proses itu. Betul, ya. Bukan mengintervensi proses hukumnya. Jadi ini kadang-kala di masyarakat, wah kenapa anak pelaku ini harus dibela? Dampingi, harus dibela. Padahal bukan dibela, tapi didampingi. Bukan didampingi untuk melawan hukum, tetapi diberikan pemahaman ya. Proses hukum sesuai dengan mekanisme Undang-Undang 11 tahun. Oke. Itu seperti itu. Baik. Itu kalau dari UPTD, kalau dari dinas sendiri bagaimana, Ibu? Iya, kalau terkait dengan apa yang dipertanyakan Bapak tadi, Bapak Sartono, kami dari dinas, selaku dinas memiliki tupoksi terkait dengan pencegahan. Jadi diupayakan oleh pemerintah bahwa sebelum terjadi kekerasan, kami melakukan tanggung jawab kami untuk melakukan pencegahan. Pencegahan itu baik berupa sosialisasi maupun sosialisasi anti kekerasan terhadap anak, maupun kami melakukan kampanye yang tentu dengan audiensnya masyarakat maupun anak itu sendiri. Juga kami melakukan advokasi yang telah kami lakukan sepanjang ini, di mana kami mempunyai program dan kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Jadi kami turun langsung ke masyarakat, melakukan sosialisasi, advokasi maupun kampanye terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Oke. Itu yang belum terjadi kasus. Kalau sudah terjadi bagaimana? Apa tindakan dari dinas sendiri? Untuk
apabila sudah terjadi kasus, tupoksinya sudah ke Pak Marsal. Menjadi bagiannya Ya, UPTD. untuk Oke. penanganan dan pelayanan Baik. kepada anak-anak yang mengalami kekerasan. Oke. Nanti mungkin kalau untuk pemberdayaannya, mungkin kan ada korban harus dilakukan rehabilitasi, maka ada intervensi juga dinas. Misalnya oke. memberikan edukasi dalam rangka penguatan itu. Oke. Baik. Tapi ini ada satu lagi rupanya ini yang terlewat, anak diterlantarkan. Nah, gimana ini Pak Marsal? Anak yang terlantar, ya, yang pasti berdasarkan Undang-Undang 35, Iya. salah satu hak anak itu ketika Ditelantarkan. terabaikan, maka dia Terabaikan. akan kita harus masuk di sana. Nah, yang menelantarkan itu siapa? Yang pasti pertama harus lihat Orang tua. apakah orang tuanya. Nah, kan ketika terlantar berarti ada hak anak yang dilanggar, maka itu melanggar Undang-Undang 35. Iya. Maka kita harus melihat itu, kita harus masuk di sana, memastikan agar supaya keselamatan, keberlangsungan hidup anak ini tetap terjamin. Nah, tugas kami untuk bagaimana memberikan satu intervensi, paling tidak untuk ketika dalam proses penanganan kami harus melakukan pemanggilan kepada yang bertanggung jawab orang tua. Orang tua, ya. Tetapi juga ketika dalam proses itu ternyata ada kendala yang tentunya kami harus melibatkan dari aparat penegak hukum. Oke. Kita bersama-sama. Jadi Bersama-sama. penanganan ini tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga. Kita Oke. harus berkolaborasi, sinergitas itu. Baik. Dengan apa? Baik Pak Marsal, kita tahan dulu. Kita ke line telepon lagi. Selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Alex. Iya. Oke, Alex, silakan langsung dari dengan perlindungan anak ini. iya. Ya. Langsung dengan selamat pertanyaannya, siang. Alex. Iya. Mm-mm. Pak, orang Michael mungkin Mike pernah dengar satu kasus baru-baru di daerah Pekamasian Palampas. Yang mana itu? Itu anak masih SD dan laki-laki dan perempuan, orang dewasa suruh viral seksual begitu dan. Oh, kasus seksual. Iya, tapi orang yang disuruh pun orang bagi di HP dan mungkin orang. Oh, Nah, ya. di situ, ya itu kan dorang dah lapor pun dah loko. Bagaimana tuh anak-anak ini dan dorang? Hmm. Karena iya. ini orang lain yang kasih begitu dan kasih dong viral dan Oke. orang dewasa yang itu. Tapi bukan DP anak. Iya, iya, iya. Nah, Sudah inilah paham. kalau kita mau tanya bapak-bapak dan ibu. Iya, iya. Apakah bapak dan ibu sudah kerjasama sekolah-sekolah? Apalagi tuh anak-anak terlantar. Kebanyakan kan di sekolah itu dorong, siapa ini anak masa-masa sekolah. Kadang-kadang tuh anak kecil karena orang tua berpisah tuh, pertama orang tua bebas atau orang tua berpisah tuh anak super lantas anak di sekolah. Sampai orang sudah dewasa, sekolah banyak kita ketemu begitu. Oke, Seperti baik. itu ya. Tapi orang kalau terus mau lapor, terus bagaimana ya? Mau serba salah dengan itu anak orang tua. Oke. Baik, Alex. Kira-kira Masih ada lagi? Seperti apa? Masih ada lagi? Itu aja? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bung Alex yang ada di Pal 4 ya. Ini ada kasus yang terjadi di daerah Pal 4 ini. Rupanya yang saya tangkap di sini ada seorang anak SD dan orang dewasa disuruh untuk melakukan hal yang tidak mungkin ya dalam kasus seksual. Kemudian diviralkan. Nah, ini kasusnya. Tapi Pak Marsal, mohon maaf sebelum dijawab, kita break dulu sejenak. Kita akan kembali untuk Anda. Kita masuk di sesi terakhir nanti. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Baik, pendengar, kita sudah ada di sesi terakhir untuk dialog pengaruh utamaan gender membahas terkait dengan kekerasan pada anak usia dini ya bersama dengan UPTD PPA Sulawesi Utara dan juga Kepala Bidang Pembunuhan Anak ya. Oke, Pak Marcel, ini tadi dari Bung Elix, ini katanya di daerah Pelempat itu ada kasus anak SD dan dewasa yang disuruh untuk melakukan hal-hal berbau seksual, kemudian diviralkan. Bagaimana ini, Pak Marcel? Ya. Baik, terima kasih informasi Pak Elix ini ya. Saya berharap kasus ini sudah terlapor ya. Mudah-mudahan nanti kami akan cross check ke Kota Manado karena ini bagian wilayah kewenangan Kota Manado. Dan ini akan menjadi atensi. Nah, berbicara kasus anak ini ya, ketika juga informasi ini ternyata ada berbau seksual. Ya. Kemudian dengan orang dewasa ya pasti ini sudah masuk unsur tindak pidana ya. Jalur hukum kita harus laporkan. Jadi berbicara untuk kasus anak, siapapun yang melihat itu harus melaporkan. Nah, betul. Nah, tentunya kadangkala kan ada sebagian masyarakat yang masih belum berani untuk melaporkan, tetapi paling tidak menginformasikan pada aparat pemerintah setempat, minimal kepala lingkungan atau lurah, untuk kemudian bisa dilaporkan ke UPTD PP atau ke penegak hukum. Tapi kalau berbicara kasus seksual, ada juga kan yang malu untuk melaporkan. Iya. Gimana Pak? Itulah fungsinya kami untuk didampingi. Nah, yang penting itu ada informasi. Nah, dalam melakukan laporan pengaduan kami kan punya kanal laporan pengaduan Sapa 129 itu call center kami. Di call center ya, Sapa 129. Sapa 129. Nah, lalu kemudian itu identitas pelapor juga itu kami bisa rahasiakan. Nah, tetapi kalau kasus anak ya sedapat mungkin yang menjadi saksi kunci di sana ya harus berani melaporkan karena ini terkait anak. Betul. Nah, kemudian kalau saya lihat ini dengar tadi kasus anak yang disuruh ya. Disuruh. Nah, kemudian oleh orang dewasa. Nah, ini orang dewasa ini akan bertanggung jawab nanti. Apalagi kalau sudah diviralkan. Nah, itu udah beberapa bisa ya. Saya bukan ahli hukum tapi paling tidak pemahaman kami bahwa ada beberapa pasal yang bisa masuk sana. Bisa ada penerapan undang-undang TPKS, kemudian ada undang-undang ITE juga di sana. Apalagi kalau berkaitan seperti itu. Nah, kami berharap ini ada laporan. Nah, nanti kami akan coba lakukan penjangkauan atau telusuri bersama dengan kami kerjasama juga dengan Polda. Polda baik di Renakta dan di bagian Resmob Polda. Oke. Baik, kalau dari Dina sendiri bagaimana terkait dengan kasus ini, Ibu Nita? Yang perlu kita pahami di sini, kenapa anak itu mengalami tindak kekerasan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Felix, itu harusnya bagaimana pola asuh dari orang tua. Kembali lagi ke orang tua. Iya. Ya. Jadi pola asuh orang tua dalam mengasuh anaknya seperti apa. Kemudian harus ada peran dari masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sudah mengetahui terjadi hal-hal itu, kenapa kita harus diam? Kenapa harus diam? Betul. Jadi apa peran dari masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan, terutama yang terjadi kepada anak? Oke, baik. Iya. Seperti itu ya. Iya, Oke. Nah, ini pertanyaan yang kedua ini
terkait sosialisasi, apakah ke sekolah-sekolah atau perguruan tinggi juga Ya, atau seperti apa? ya. Kami Kalau dari menambahkan dinas, terkait tugas kami dalam melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak di tahun lalu, tahun 2024, kami telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan provinsi di lingkungan satuan pendidikan. Jadi kami kemarin melakukan kegiatan tersebut, kami mengunjungi beberapa sekolah, dalam hal ini SMA, karena itu merupakan kewenangan Iya. dari provinsi, dan kami melakukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan terhadap perlindungan anak. Kami mengikut sertakan di mana kami memiliki suatu kelompok anak yang dinamakan Forum Anak Daerah. Forum Anak. Ya. Jadi kelompok anak ini yang tugas mereka sebagai pelopor maupun pelapor. Komunitas berarti ya, organisasi. Iya, semacam organisasi yang diawasi atau dibawahi oleh pemerintah secara langsung. Jadi kelompok anak ini dengan nama Forum Anak Daerah itu dibentuk baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, sampai dengan tingkat kecamatan maupun desa dan kelurahan. Sebagai perpanjangan tangan mungkin. Ya, benar. Jadi kami dari Dinas P3AD sendiri bersama dengan Forum Anak Daerah melakukan sosialisasi. Kami mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Manado maupun di Minahasa Utara untuk menyampaikan kepada anak-anak bahwa bagaimana kita melakukan pencegahan agar supaya tidak terjadi tindak kekerasan kepada anak-anak. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Nintah ya. Ya. Ini kalau soal anak ditelantarkan tadi mungkin Pak Marcel bisa tambahkan apa lagi Ya. ini? Jadi kembali bahwa berbicara penanganan anak itu tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, maka dia harus lakukan kolaborasi sinergitas. Nah, karena permasalahan anak itu kompleks, iya betul, dan harus ada beberapa lembaga yang punya intervensi di sana. Nah, kalau berbicara penelantaran juga bersinggungan dengan tusinya dinas sosial. Dinas sosial, oh iya betul. Ya, kami harus melibatkan itu. Kami ada beberapa kali penanganan secara bersama. Jadi tidak sendiri-sendiri, tapi harus bersama, sehingga permasalahan anak yang kompleks itu betul-betul kami lakukan secara komprehensif ya. Jadi aspek dinas sosialnya harus di asesmen, kemudian keluarganya, kemudian bagaimana penanganan, langkah-langkah penanganan selanjutnya, sehingga anak ini tidak terus-menerus dalam kondisi diterlantarkan. Gitu. Iya, baik. Oke, nah kalau dari semua kasus yang ada, sebenarnya ini data kasus yang paling menonjol apa saja ini? Kalau dari UPTD bagaimana? Data kasus yang paling menonjol? Ya, kalau sejak 2020 ya, kalau kasus yang kami tangani, yang mungkin bisa juga dilihat secara keseluruhan dari data Simfoni yang mungkin Ibu Nita akan tambahkan. Tetapi yang kami tangani langsung memang dari tahun ke tahun, sejak tahun 2020, kekerasan seksual itu masih cukup tinggi. Oh, seksual tinggi. ya. Tetapi paling tinggi itu penelantaran dan perebut hak asuh anak. Ya, itu dari tahun ke tahun itu masih mendominasi. Jadi memang berdasarkan data ini memang perlunya ada sama-sama ya, bersama dengan masyarakat untuk kita melihat tren kasus ini, sehingga mungkin dari dinas akan melakukan pencegahannya sesuai dengan peta kekerasan yang terjadi. Kalau Ibu Nita mungkin ada yang ingin ditambahkan yang singkat saja. Iya, ditambahkan terkait dengan data yang tercatat di Simponi, disampaikan pula bahwa data dalam sistem aplikasi Simponi ini bukan hanya bersumber dari Dinas P3A sendiri, baik provinsi maupun kabupaten kota, namun itu ada lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang juga turut menginput data-data terkait dengan korban kekerasan perempuan dan anak. Dan tercatat dalam Simponi tercatat sejak periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024, kasus yang paling banyak yaitu kasus kekerasan seksual. Sebanyak seksual 328 korban. Itu sudah include dengan korban baik perempuan maupun anak. Iya. Baik, seperti itu ya. Iya. Oke, baik, karena kita sudah di sesi terakhir, kita ke pertanyaan dulu untuk SMS dan juga WhatsApp ini. Yang pertama, ya dari Abdi Negara,
bocah peranggang sekarang sering besar kepala karena merasa dilindungi undang-undang. Sehingga kami para guru sering serba salah ketika ingin menghukum siswa yang nakal bahkan mengarah ke kriminal. Bagaimana ini? Bisa langsung dijawab? Atau mungkin kita lanjut langsung dengan pertanyaan yang kedua, Pak ya. Di Manado marak terjadi kasus kriminal bahkan pembunuhan yang mirisnya pelaku masih di bawah umur atau remaja. Bagaimana menyikapi kasus ini? Oke. Untuk dua pertanyaan ini dulu. Iya, bagaimana menyikapi kasus ini? Mereka dilindungi undang-undang namun sudah bisa berbuat kriminal. Ya, dua pertanyaan ini dulu untuk bisa dijawab. Silakan. Baik, mungkin akan ditambahkan oleh Ibu Nita dari aspek kebijakan pencegahan. Ini terkait perlindungan. Tetapi yang kami hadapi atau kami sering kali temui memang pertanyaannya sering dengan adanya Undang-Undang 35. Nah, tentunya saya kembali kepada definisi anak ya. Anak ini sesuai dengan Undang-Undang 0 sampai 18 sebelum 18 tahun. Tetapi kalau berbicara ekologi anak, lingkungan anak, siapa yang bertanggung jawab? Mulai dari keluarga, orang tua, ibu dan anak-anak. Kembali ke bagaimana pola pengasuhan. Nah, segala tindakan-tindakan yang mungkin perilaku anak ini adalah karena dari pola pengasuhan. Nah, sehingga kemudian ada pertanyaan guru, kenapa anak-anak sekarang karena merasa dilindungi undang-undang, kemudian jadi besar kepala. Nah, oleh karena itu memang sekarang juga untuk metode mengajar itu memang pendekatannya sudah berbeda. Nah, artinya saya juga waktu masih anak-anak ketika menempuh pendidikan melewati yang mungkin penerapan disiplin yang masih jadapa pukul. Iya, betul. Pak Bung Michael. Tetapi sekarang kan soalnya betul. Sekarang sudah masih. Nah, tapi bagaimana sekarang pendekatan ke anak-anak? Artinya sudah ada perbedaan dulu dengan sekarang. Nah, oleh karena itu ketika di sekolah ya, ini mungkin saran kepada di satuan pendidikan kan sudah ada juga berdasarkan Permendikti nomor 41 ya kalau tidak salah terkait pembentukan tim pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian bagaimana fungsi guru BK ya atau menjadi konselor di sana. Nah, kalaupun ada hambatan-hambatan, nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan UPTD PPA. Nah, artinya melihat juga perilaku-perilaku anak ini. Nah, bisa berkoordinasi dengan UPTD untuk bagaimana kami bisa memberikan pendampingan secara psikolog. Tapi kalau anak yang sudah berani melakukan, maka jadi lagi tetap undang maka harus berkoordinasi dengan UPTD PPA atau penegak hukum. Minimal paling tidak ada komunikasi. Nah, bukan dalam rangka untuk bagaimana nantinya akan melakukan hukum. Kita berharap tidak seperti itu. Tapi namanya anak ini atau bagaimana kita harus melakukan pembinaan. Nah, karena apa yang dia lakukan itu mungkin ada rangkaian di belakang dia itu sehingga dia melakukan itu. Betul. Lagi-lagi sudah lihat contoh pasti. Ya, seperti itu. Kalau dari Ibu Nita mau ditambahkan mungkin? Iya. Yang dapat kami tambahkan dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Marcel untuk pertanyaan guru tadi ya, anak-anak yang sudah peranggang tetapi merasa besar kepala karena dilindungi undang-undang. Di sekolah kan sudah ada satuan tugas ya Pak, satuan tugas pencegahan kekerasan di sekolah yang disebut tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Satuan tugas ini harusnya melaksanakan tugas mereka, yaitu bagaimana mereka untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan, bagaimana mereka untuk mendampingi korban maupun pelapor kekerasan dan lain sebagainya. Kalau untuk Dinas P3 tersendiri dapat disampaikan bahwa setiap anak yang terpenuhi hak-haknya akan memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi apabila hak-hak mereka terpenuhi, tentu bagaimana tumbuhan mereka yang melakukan mereka boleh menjadi generasi yang kuat. Mereka boleh menjadi generasi yang cerdas, pintar dan kreatif. Ada empat prinsip dasar hak-hak anak yang perlu kita penuhi. Yaitu yang pertama non-diskriminasi, yang kedua kepentingan yang terbaik bagi anak, yang ketiga hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan yang terakhir bagaimana mereka
mendapatkan penghargaan terhadap pendapat-pendapat mereka. Apabila hak-hak dasar ini terpenuhi oleh anak-anak tersebut, saya rasa mereka tentunya akan terhindar dengan sifat-sifat yang tindakan-tindakan yang negatif, ataupun melakukan tindakan kekerasan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, dan pendengar sayang sekali, memang kalau berbicara terkait dengan kekerasan ya, apalagi kekerasan pada anak ini, waktunya sepertinya kurang ya Pak Marcel, Ibu Nita. Iya. Tapi pasti terima kasih yang sudah memberikan respon. Mohon maaf untuk respon yang lainnya belum bisa kami tanggapi karena waktu juga yang membatasi untuk dialog kita siang ini ya. Dan pastinya untuk lebih peka terhadap perilaku lingkungan, keluarga tentu harus punya peran besar ya dalam membentuk karakter anak, dan penting untuk menciptakan komunikasi positif untuk dapat memberikan anak rasa aman, nyaman, dan tentu mendukung perkembangan anak secara optimal ya. Oke, dan dengan demikian terima kasih untuk atensi Anda. Terima kasih untuk Pak Marcel Silom SE selaku Kepala UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Ibu Nita S. Tarumingkeng SSTP MPA selaku Kabid Pembunuhan Anak di Sulawesi Utara ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk waktunya bersama RRI siang ini. Dan mengakhiri dialog kita siang ini mungkin sebagai closing statement yang singkat saja Pak Marcel dan Ibu Nita, silakan apa yang ingin disampaikan. Ya, baik, terima kasih Bung Michael. Closing statement saya adalah berbicara anak, semua anak adalah anak kita. Ya. Jadi artinya itu semua, kita semua bertanggung jawab. Kemudian jika terjadi kekerasan terhadap anak, jangan ragu untuk melaporkan. Sudah ada kanal pengaduan. Ya. Terima kasih. Oke, Ibu Nita. Iya, closing statement saya itu mari kita bersama-sama untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak-anak yang ada di sekitar kita. Stop kekerasan terhadap anak. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk dialog pengaruh utamaan gender di siang hari ini terkait dengan topik kita ya, yaitu kekerasan terhadap anak usia dini ya. Semoga ada pemahaman walaupun singkat ya, dan Anda bisa ikuti untuk dialog kita selanjutnya di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat berkarya, dan sampai jumpa. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia